Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Filiana, NIM 1920201045 dari kelas PGMI 02 angkatan 2019, Universitas Winra Devata Palembang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi MTK MI, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Fuadila Ali Sofian MPD. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai FPB dan KPK pada kelas 4 SD atau MI. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai FPB dan KPK. Sebelum memulai kegiatan belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar semua kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Ini kita akan mempelajari FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? Di dalam FPB dan KPK ada faktor. Faktor artinya bilangan yang dapat dibagi. Sedangkan memfaktorkan ialah bilangan pembaginya. Jadi, misalnya contohnya seperti ini. Ada angka 16. Angka 16 ini bilangan-bilangan yang dapat dibaginya bilangan berapa saja? Ada 1, ada 2, ada 4, ada 8, dan 16. Ini faktornya. Ini faktor. Faktor ini memfaktorkan. Jadi ini contoh memfaktorkan ya, memfaktorkan bilangan. Selanjutnya, di dalam faktor itu ada FPB dan KPK seperti yang tadi saya jelaskan. FPB ialah suatu faktor persekutuan yang terbesar. Jadi di mana FPB itu bilangan-bilangan yang dapat dibagi habis bilangan itu sendiri, dan untuk menentukan FPB kita melihat bilangan yang terbesar dari beberapa bilangan. Sedangkan KPK ialah suatu kelipatan persekutuan yang terkecil, di mana KPK itu kelipatan yang semua bilangannya habis dibagi bilangan tersebut. Sedangkan FPB tadi kan suatu bilangan yang dapat dibagi habis bilangan itu sendiri. Kalau KPK itu kebalikannya ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan FPB dan KPK. Di sini setelah kita menjelaskan apa itu FPB dan KPK, saya akan contohkan beberapa soal dari FPB dan bagaimana cara pengerjaannya. Di sini ada angka 8, 16, dan 32. 8 ini kita lihat dulu
Ini cara melihat pakai faktor ya, bukan pohon faktor. Nah, 8 itu kan ada 2 kali 2 kali 2. Jadi kita harus melihat dulu 8 itu kalau perkalian 2 ada berapa sih duanya yang bisa menghasilkan 8. Jadi kita hitung ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi angka 2 yang diperlukan untuk menghasilkan 8 itu ada 3. Kita tulis di sini 2 pangkat 3. Sedangkan 16 kita lihat lagi perkalian berapa yang nilainya sama atau berbeda itu bisa menghasilkan 16. Jadi ada perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Nah, ini 2 kali 2 4 kali 2 4. 4 tambah 4 16. Perkalian 32. Perkalian berapa yang perkalian 2 yang menghasilkan hasil bilangan 32? Itu ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita lihat dulu. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 dikali 2 hasilnya 32. Nah, ini tadi salah ya. Ini 2 pangkat berapa ini? 1 2 3 4. Ada 4. Di sini 2-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 2 pangkat 5. Bagaimana cara kita menentukan FPB-nya? FPB. Nah, cara menentukan FPB-nya, kita lihat bilangan mana yang nilainya, kalau FPB kan bilangan yang terbesar, tapi sesungguhnya dalam menentukan FPB itu kita mencari bilangan yang sama tapi hasilnya kecil. Nah, kan ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadi yang kita ambil itu 2 pangkat 3. Jadi FPB dari 8, 16, dan 32 itu angka yang ini, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ialah 8. Ini cara untuk mencari FPB dengan faktor biasa ya, seperti ini. Sedangkan kita mencari dengan pohon faktor, caranya sama, tinggal kita buat pohon faktornya saja. Ini ada 8. Nah, ada 2 4 8 itu 2 kali berapa yang hasilnya? 8. 2 kali 4. Kita kecilkan lagi. 2 kali berapa yang hasilnya? 4. 2 kali 2. Nah, jadi pohon faktor dari 8 hasilnya seperti ini. Kita jabarkan. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Sama kan hasilnya? Nah, ini pohon faktor dari 16.
2 kali 8. Nah, 2 kali 8 kan 16. Kita ambil dari sini. Soalnya hasilnya sama kan? Ada 2, 4, 2, 2. Kita lihat sama nggak duanya seperti yang di atas. 1, 2, 3, 4. Jadi jika kita menggunakan found factor, hasilnya tetap sama. Duanya ada 4 kali. Nah, 2 pangkat 4 sama seperti bilangan sebelumnya. 32. 2 kali berapa yang hasilnya 32? 2 kali 16. 2, 8, 2, 4, 2. Nah, sama kan? Ini duanya ada 5 kali. 2 pangkat 5. Nah, ini cara menggunakan pohon faktor. Bisa dilihat hasilnya tetap sama. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita menggunakan found factor tadi dan faktor biasa untuk mencari FPB dan KPK, adapun cara menentukan menggunakan tabel. Nah, ini tadi sudah saya tuliskan kotaknya, dan ini udah ada angka, tinggal kita lanjutkan ya. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4, jadi kita harus taruh 4-nya di sini. Nah, kita garisin dulu biar tahu mana batasannya. Selanjutnya mau satu-satu dulu atau kita sejajarkan? Sejajarin aja dulu ya. 2 kali berapa yang hasilnya 16? 8. 2 kali berapa yang hasilnya 32? 16. Lanjutin lagi. 2 masih 2 ya, diturunkan. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. 2 kali berapa yang hasilnya 8? Kali 4. 2 kali berapa yang hasilnya 16? 8. Nah, turunin lagi. Ini 2. Nah, 2-nya kan habis yang di sini. Jadi kita taruh 1. 2 kali berapa yang hasilnya 2? Jadi yang hasilnya 4. Kali 2. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 4. Taruh lagi. Ini 2. Ini 1. Ini 1. Ini 2. Kenapa 1? Karena kita harus mengisi kotak ini dengan angka 1, jangan dibiarkan dengan angka 0. 2 kita turunin lagi. 1, 1, 1. Nah, sama kan? Tuh, sama. Ini kesini, sini. Hasilnya tetap sama. Nah, kita lihat 2-nya. 2 di 8 ini ada 3. 1 di sini, dan di sini. Nah, cara menentukannya ya. Di EPB-nya tetap sama. 2 pangkat 3. Nih. Ini tetap sama. Nah, itulah 3 cara untuk menentukan FPB. Sampai di sini
Apakah sudah mengerti mengenai FPB? Selanjutnya kita beralih kepada KPK. Selanjutnya kita beralih kepada KPK. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, KPK ialah kelipatan persekutuan yang terkecil, di mana di KPK semua bilangan habis dibagi bilangan tersebut. Tapi sebenarnya KPK itu bukan bilangan yang diambil terkecil, tapi diambil yang terbesar. Seperti FPB tadi, FPB kan faktor persekutuan terbesar, tapi nilai yang diambil bukan nilai yang paling besar, tetapi nilai yang kecil dan nilainya sama. Nah, di sini kita akan mencontohkan soal untuk mencari KPK. Ada soalnya angka 16, 24 dan angka 32. Kita jabarin lagi seperti yang tadi. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 4 tambah 4 16. Di 2-nya ada 2 pangkat 4. 2 kali berapa yang hasilnya? 24. 2 kali 2 2 kali 2 4. 4 kali 2. Nah, nggak mungkin kan selanjutnya kita ambil 2 karena 8 kali 2 itu 16. Langsung saja kita ambil ke bilangan yang ketiga. Kita taruh angka 3 di sini. Nah, coba kita hitung ya. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 hasilnya 24. Jadi di sini 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya K32. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 2-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Di 2 pangkat 5. Nah, ini jadi hasil dari KPK dari 16. Hasil faktor yang kita cari untuk menentukan KPK dari 16, 24 dan 32. Kita lihat KPK-nya. KPK dari 16, 24 dan 32 itu berapa? Nah, di sini ada angka 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Tapi kita ambil yang besar tetap. Dan ditambah dengan angka yang tidak sama. Nah, yang besarnya ada berapa di sini? Ada 2 pangkat 5. Terus nilai yang tidak sama di sini tadi kita tepatkan di sini. Nah, jadi hasilnya berapa? 2 pangkat 5 itu 32. 32 dikali 3 hasilnya 3. 32 kali 3 dikali 3. Ini 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. Jadi hasil seluruh KPK-nya 96. Tuh, seperti ini. Kalau kita membuat font faktornya sama saja seperti cara FPB tadi. Kita taruh dulu di sini angka 16, 32, 24, maaf, 24 dan 32. Tuh. Kita jabarin. 2 kali 8. 2 kali 4. 2 kali 2.
sedangkan 24. 2 kali berapa yang hasilnya 24? 2 kali 12. 2 kali 6. 2 kali 3. 2 kali 12, 24. 12 di hasil berapa yang 2 perkalian 2 menghasilkan 12? 2 kali 6. 2 kali berapa yang menghasilkan 6? 2 kali 3. Ini 32 tadi sudah tahu kan? Kita langsung saja. 2 kali 8. 2 kali 4. Nah, kalau form faktornya seperti ini. Kalau ingin membuat tabelnya juga gampang seperti cara EPB tadi. Jadi dapat kita lihat KPK dari 16, 24, dan 32 yaitu diambil bilangan yang terbesar dari jumlah bilangan yang di depannya sama, dan bilangan yang tidak sama itu kita ambil juga. Nah, dan kita tempatkan di sini. Lalu kita kalikan berapa hasilnya. Itulah cara menentukan KPK. Nah, setelah beberapa contoh soal yang telah saya sebutkan tadi, berakhir juga materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti mengenai apa itu faktor, EPB, dan KPK? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Dengan begitu berakhir pula materi yang telah saya sampaikan pada hari ini mengenai EPB dan KPK. Jika ada kesalahan kata, perbuatan, dan penyampaian saya yang kurang mengena di hati kalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, setelah itu penyampaian materi hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai EPB dan KPK. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi